Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Asesor pada Sertifikasi Dosen Gelombang 1 tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Ketika MZ SSI MSI, dosen dari Departemen Kimia Ekmipa USK. Saya lulusan S1 dan S2 dari Kimia Ekmipa Universitas Andalas. Bapak dan Ibu Asesor yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT bidang pengajaran. Pada video ini, izinkan saya untuk menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Matematika Sains yang diajarkan pada semester 2. Pada mata kuliah ini memberikan konsep atau penerapan kepada mahasiswa untuk bisa memahami matematika dasar untuk diterapkan pada bidang ilmu kimia. Materi yang akan saya jelaskan, yang akan saya paparkan pada video pengajaran ini, yaitu materi tentang grafik dan fungsi. Grafik dan fungsi ini termasuk materi pada pertemuan ke-11. Adapun sub CPMK atau yang diharapkan, kemampuan yang diharapkan oleh mahasiswa untuk materi ini, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan apa itu grafik dan fungsi. Kemudian mahasiswa juga harus mampu untuk menghitung grafik dan fungsi sebagai fungsi polinomial. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini adalah PBI dan DI. PBI yaitu Problem Based Instruction, sedangkan DI yaitu Direct Instruction. Jadi pada direct instruction atau perkuliahan langsung, di sini berfokus kepada dosen, di mana kami mencoba untuk menjelaskan teoritis tentang grafik dan fungsi. Sedangkan untuk yang problem based instruction atau permasalahan berdasar untuk pembelajaran, itu di mana kami mencoba untuk menjelaskan soal, memberikan soal kepada mahasiswa, kemudian mereka menjawab, menganalisanya, dan setelah itu baru dilakukanlah diskusi. Sehingga metode pembelajaran ini yaitu ceramah, diskusi, dan pemberian tugas. Ceramah dilakukan di awal perkuliahan, memberikan teoritis, kemudian diskusi yaitu tentang tanya jawab soal, menganalisa bersama, dan selanjutnya untuk pemahaman diberikanlah tugas yang akan dikerjakan dan akan dikumpulkan nanti pada pertemuan selanjutnya. Adapun sistem penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari beberapa poin. Yang pertama tentang tugas, kemudian tugas itu ada bobot poinnya 20%, kemudian tutorial bobot poinnya 10%, kemudian UTS dan UAS itu masing-masing 35%. Jadi diberikan tugas kepada mahasiswa pada beberapa kali pertemuan untuk melihat pemahaman mahasiswa dalam pemahaman terkait materi yang diajarkan. Tutorial itu diberikan oleh mahasiswa kepada mahasiswa yang mana ini adalah senior dari mereka untuk lebih mengenal, lebih aktif dalam membahas materi yang telah diberikan di selama perkuliahan. Kemudian UTS dan UAS itu berupa teoritis, berupa jawaban esai yang akan diberikan nanti di akhir perkuliahan. UTS itu pada akhir perkuliahan pada pertemuan 8 dan UAS itu pertemuan 16. Berikut video pembelajaran untuk PDD UKTPT bidang pengajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adik-adik gimana kabarnya? Baik. Jadi semoga adik-adik sehat selalu ya, karena yang namanya kesehatan itulah yang paling berharga. Karena semakin kita tidak bisa menjaga kesehatan, maka planning yang sudah kita buat itu kan susah kita kejar, kita realisasikan ya. Karena saya sendiri merasakan seperti itu adik-adik. Saya sudah prepare semaksimal mungkin, tapi karena maksimalnya gitu over kayaknya ya. Jadi ya drop lah pas waktu dari H. Jadi tahu kan gimana rasanya ketika kita sudah prepare semaksimal mungkin, ketika dari H di luar ekspektasi, itu rasanya benar-benar astagfirullah ya. Jadi saya berharap kepada adik-adik untuk bisa memanage gimana caranya supaya kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan gitu ya. Dan kita sudah prepare, besoknya misalkan kita mau sidang, kita belajar dulu. Belajar tuh jangan diporsir, ya kan?
Kalau kita porsir, ketika kita tidurnya jam 1, jam 2 atau jam 4, nanti kita sidang jam 8, nggak bisa. Ya, jadi harus pandai-pandai manage waktu, menjaga kesehatan gitu. Nanti kedepannya itu yang akan pas waktu adik-adik pas waktu bekerja yang nampak kali. Gimana cara kita, kemudian sosialisasi ya, kita berkomunikasi sama orang itu juga perlu ada. Nah itu, jadi nanti saya berharap supaya adik-adik semua ketika dah mendapatkan pekerjaan yang layak, menurut adik-adik itu adik bisa bertahan di sana dan dalam keadaan yang nyaman ya lingkungannya. Oke, nah untuk hari ini gimana, hadir semua? Hadir ya. Oke, dan dia kita ada berapa? Ada 20 orang ya, alhamdulillah hadir semua. Oke, sekarang kita masuk pada materi grafik dan fungsi. Nah, sebelumnya adik-adik ada tahu apa itu grafik dan apa itu fungsi? Jadi Ibu menjawab. Ya. Kalau grafik itu sepengetahuan saya adalah suatu gambar yang ada nilai X dan Y. Nilai X dan Y. Ada lagi? Terus Bu, kalau misalnya fungsi itu dia yang menggambarkan hubungan antara si X dan Y. Jadi fungsinya ini menggambarkan hubungan antara X dan Y, sedangkan grafiknya itu untuk gambaran atau memvisualkan antara hubungan si X dan Y. Iya. Ini ada grafik dan satu lagi fungsi. Itu benar, ya, grafik seperti apa dan fungsi seperti apa. Yang lain ada lagi komentar apa itu grafik dan fungsi yang adik ketahui sebelum kita jelaskan kemudian. Karena di sini yang diharapkan itu adik-adik mampu untuk memahami konsep dasar ya. Sebagaimana mata kuliah kita ini dalam Math Science, jadi dia konsep dasar matematika yang akan kita terapkan ke bidang kita, yaitu bidang kimia. Nah, kemudian karena ini adalah yang grafik dan fungsi, yang sub CPMK-nya itu adik-adik harus bisa menjelaskan fungsi dan grafik. Kemudian adik-adik juga harus bisa melakukan perhitungan fungsi dan grafik dari sebagai fungsi polinomial. Nah, makanya saya tanya dari tadi di awal pembukaan tadi apa itu grafik dan fungsi kayak itu. Ya, jadi sebelum kita masuk ke pengajaran kita harus punya dasar dulu apa itu grafik dan fungsi. Oke, adik-adik sudah bisa membedakan mana yang grafik mana yang fungsi? Saya. Nah, jadi yang namanya fungsi itu, coba apa namanya fungsi? Fungsi itu adalah yang menggambarkan hubungan antara X dan Y, kemudian antara X dan Y. Dimana grafik itu kan semua penyajian data, dan penyajian data bisa berupa diagram, di batang, di kanan, dan diagram garis. Nah, itu juga terdapat keterangan untuk angka dan juga hasil dari gambaran itu. Ya, betul, bagus sekali ya. Jadi sepertinya adik-adik sudah paham karena ini materi ini bukan materi awal ya, bukan materi dasar. Adik-adik juga udah ada belajar kalau nggak salah di SMP ataupun di SMA juga sudah di dalam. Nah, sekarang ini kenapa kita belajar tentang materi grafik dan fungsi ini? Itu untuk pengenalan kita terutama kepada nanti ketika adik-adik di penelitian. Kita adalah membahas grafik dan fungsi, grafik dan fungsi. Jadi grafik dari hasil penelitian nanti adik-adik akan membuat grafiknya seperti apa. Makanya ini mata kuliah dasar ya, pengantar untuk ke bidang kimia nantinya. Nah, ini menurut adik-adik ini grafik atau fungsi? Fungsi. Oke, ini fungsi ya. Kalau ini? Nah, ini grafik ya. Jadi yang ini adalah grafik, dari sini grafik, sedangkan yang ini adalah fungsinya. Lalu ini fungsi dari derajat Fahrenheit ya. Ini Fahrenheit dengan Celsius. Nah, jadi ini adalah grafik, ini fungsi. Oke. Jadi inilah yang akan, ini salah satu, ini kedua contoh grafik dan fungsi.
Nah, ini kalau kita kaitkan ke bidang kimia, nanti ini adalah kita ke konsentrasi ya. Ini contohnya Kc. Ini ya rumusnya itu. Kemudian ini ketika kita masukkan ke dalam fungsi kuadrat. Nah, disinilah nanti ini dapat fungsi kuadrat, ini fungsinya, dan dari fungsi inilah akan kita buat grafiknya seperti apa, seperti itu. Salah? Nah, jadi inilah kenapa kita belajar grafik dan fungsi. Ini contoh yang saya berikan di bidang kimia. Masih ya, untuk memperdalamnya. Pemahaman adik-adik, kita akan masuk ke dalam contoh soal. Kerjakan yang untuk pertama dulu, yang Y sama dengan 5x kurang 5. Coba adik-adik buat bagaimana grafik dari ini. Silakan. Oke, gimana bisa? Saya. Nah, jadi untuk kita supaya kita lebih bisa, mari kita kerjakan bersama ya. Nah, untuk yang pertama itu kita buatkan Y-nya sama dengan 0, ya kan? Kalau Y sama dengan 0, maka kalau Y sama dengan 0, maka 5x kurang 5 sama dengan 0. Nah, berarti sini 5x sama dengan 5. Jadi x sama dengan 1. Jadi titiknya 1,0. Nah, ini adalah titiknya ya. Yang 1 ini adalah x, yang 0 ini adalah y. Oke. Kemudian selanjutnya kita buat y sama dengan 5. 1,0, yang titik kedua dapat 2,5. Yang pertama titik 1,0, berarti 1,0 di sini ya. X-nya 1, Y-nya 0. Kemudian titik 2,5, berarti titik 2,5 kita tarik garis lurus di sini ya. Oke, bisa semua? Bisa. Ya. Nanti baru kita buat garis. Kita hubungkan kedua titik ini. Kita hubungkan kedua garis tadi. Jadi ini adalah garis dari Y sama dengan 5x dikurang 5. Oke, bisa? Bisa semua? Bisa. Saya. Nah, jadi yang pertama adik-adik, kita cari dulu titik-titiknya. Kemudian setelah dapat titik, kita masukkan ke dalam grafiknya. Yang ini sumbu X, ini adalah sumbu Y. Masukkan ke sini, ini titik 1,0 karena X-nya 1, Y-nya 0. Yang di atas itu titik 2,5, X-nya 2, Y-nya 5. Nanti setelah kita dapatkan dua titik, tarik garis lurus, maka inilah grafik dari X sama dengan 5x kurang 5. Oke, bisa? Nah, selanjutnya, nah ini bagaimana cara kita mengerjakannya? Bagaimana cara temurah bagi adik-adik yang muda? ABC. Substitusi. ABC bisa juga. ABC. Nah, jadi ini dapatnya kalau di X kuadrat kurang 2x kurang 8. Jadi di sini kita buat terlebih dahulu. Ini adalah yang pertama X dikurang 4. Ini X ditambah 2. Nah, X kurang 4, X tambah 2. Yang pertama itu X dikurang 4, kemudian X ditambah 2. Kalau yang sini X sama dengan 4, ini X sama dengan 2. Nah, ini adalah titiknya, titik pertama. Ya. Nah, selanjutnya kita cari titik puncak. Titik puncak X itu, jadi kalau titik puncak X sama dengan, ada yang ingat? Sama dengan min B per 2A, ya kan? Jadi sama dengan min 2 per 2 sama dengan 1.
Nah, kemudian karena kita sudah dapat titik puncak X, kita cari titik puncak Y dengan mensubstitusikan. Jadi satu kuadrat dikurang 2 kali 1 kurang 8 berapa hasilnya? Min 9. Min 9. Nah, jadi kita sudah mendapatkan titik-titiknya. Jadi titik puncak 1 yang pertama itu adalah titik puncaknya ini 1,min 9. Sedangkan titik yang lain itu X-nya min 2,4 ya. Selanjutnya kita masukkan ke dalam grafik. Nah, jadi contoh akhirnya seperti ini. Ya, ini grafiknya. Jadi ini yang tadi yang kita bahas ya, ini kita bahas. Yang pertama kita cari dulu titik-titiknya, titik X, titik X1, X2. Kemudian kita cari titik puncak. Ini yang titik puncak X-nya 1, kemudian yang Y-nya min 9. Jadi dapat titik puncaknya 1,min 9. Nah, untuk grafiknya kita masukkan yang X-nya min 2 yaitu ya. Yang ini yang min 2. Nah, kemudian ini adalah 4, ya kan? Nah, kemudian kita masukkan titik potong. Jadi 1,min 9. Ini 1, ini adalah min 9. Jadi di sini adalah titik 1,min 9. Jadi grafik dari X pangkat 2 dikurang 2X kurang 8 sama dengan seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita coba untuk membuat grafik dari fungsi ini adalah rumus yang EK itu energi kinetik, ya kan? Energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, di mana di sini dibuatnya m itu adalah konstan. Jadi kalau m konstanta itu, jadi kita boleh mengganti m dengan angka apa saja, ya. Nah, ini saya contohkan satu EK sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, jadi itu setengah mv kuadrat. Bagaimana caranya? Jadi kita ambillah yang m ini contohnya adalah 2. Nah, jadi yang EK sama dengan setengah kali 2 dikali v kuadrat ya. Nah, jadi yang EK ini bisa kita sebut Y, yang ini bisa kita sebut X. Nah, jadi setelah Y sama dengan X kuadrat, ya kan? Karena ini yang bisa dicoret. Ya. Nah, silakan adik-adik kerjakan. Coba buat grafik dari Y sama dengan X kuadrat. X-nya, ya ini X-nya, ini Y, ini X. Ini buatkan grafiknya ya. Dan saya sudah lihat rata-rata dia tidak bisa semua itu sesuai dengan apa yang telah grafik ini ya. Jadi untuk grafik polinomial ini saya yakin adik-adik tidak bisa. Jadi kita pertama dulu kita cari akar-akarnya, kemudian kita cari titik puncak setelah itu. Dan setelah itu baru kita masukkan dia ke grafik. Ini contoh grafik yang sudah saya cari yang seperti ini yang nggak bagus tampilannya. Ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tanyanya ya. Apa? Kenapa dia intervalnya itu dia dicoba 2, 1, 0, 1, 2? Kenapa nggak sama positif? Kenapa nggak negatif? Kenapa nggak dari 0 aja, 1, 2, 3? Gitu. Oh, boleh ya. Kayak gitu kan maksudnya kan? Intervalnya itu kenapa dari positif ke negatif? Kenapa nggak benar dan negatif? Kenapa intervalnya? Jadi kenapa kita, jadi ini ya yang ditanyakan ini kan? Jadi kenapa intervalnya itu dari yang positif ke negatif, kemudian kenapa 2, 1,
sama itu adalah Y sama dengan X kuadrat. Jadi kita carilah angka-angka yang kita tuh mudah untuk menghasilkan titik-titiknya. Nah, coba kalau seandainya adik-adik buat di sini 1,5. Di sini berapa? Pangkat 1,5 berapa? 1/2. Jadi pecahan ya. Jadi ini intervalnya untuk memudahkan kita. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Enggak ya? Nah, saya harap ini adik-adik bisa semua. Jadi untuk melihat apakah adik-adik bisa atau tidak mengerti atau paham atau tidak materi kita hari ini saya ada tugas. Itu yang pertama, fungsi dari ini ya, dari angka-angka yang sudah biasa kita bahas tadi. Kemudian yang kedua ini adalah dari fungsi rumus. Nah, jadi ini silakan adik-adik kerjakan. Nanti kerjakan tugasnya di laboratorium. Kemudian besok pertemuan selanjutnya kita kumpulkan. Oke, untuk tugas ada yang ingin ditanyakan? Coba dilihat dulu. Ada yang ingin rasanya yang tidak mengerti? Soalnya ditulis Oh boleh, soalnya ditulis kemudian dibuat penjabaran di bawahnya ya. Kita buat di laboratorium, kumpulkan di pertemuan selanjutnya. Berarti kan minggu depan ya, pertemuan 12. Oke. Baik, kalau nggak ada lagi yang ingin ditanyakan, terima kasih banyak kepada adik-adik. Sekian ya materi kita hari ini. Bahwasanya materi kita sekarang tentang membahas grafik dan fungsi. Nah, jadi grafik itu kita bisa membuat grafik karena adanya fungsi. Ya, dengan adanya fungsi kita bisa membuat grafik. Nah, itu dia grafik dan fungsi saling berkaitan. Kalau nggak ada fungsi kita nggak bisa buat grafik, ya kan? Nah, karena yang grafik itu kita dapatkan titik-titiknya itu dari fungsi. Nah, kemudian ada lagi fungsi polinomial. Fungsi polinomial itu fungsi yang dari suku banyak ya. Kemudian untuk mendapatkannya kita harus buat titik puncak. Jadi beda pengerjaan fungsi yang biasa yang garis lurus, grafik garis lurus dengan yang polinomial. Kalau polinomial kita pertama akarkan dulu, dapat X1, X2 nya, kemudian baru kita cari titik puncak X dan Y. Nah, yang X nya itu min B per 2A. Nah, setelah adik dapatkan titik puncak X, kita substitusikan ke Y, ya dapatlah titik puncak Y. Jadi setelah dapat titik puncak barulah kita masukkan ke dalam grafik. Oke, itu ringkasan materi kita hari ini. Semoga adik-adik bisa paham, adik-adik bisa mengulang lagi pembelajaran di rumah, dan terutama tugas tolong dikerjakan. Baik, ya. Karena penilaian kita itu akan kita ambil dari tugas. Oke. Baik, terima kasih banyak atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu asesor yang saya hormati, demikian video pengajaran saya. Semoga ini bisa menjadi pertimbangan pada pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2016. Sekian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.